Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir ahlul ma'rifah kepadamu ya Allah. Siapapun yang hadir menjadi orang yang kau ridhoi. Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Engkau lapangkan segala urusan yang engkau sukai. Engkau jauhkan dari segala urusan yang engkau murkai. Berkahi ya Allah. Catatkan yang hadir ini engkau jamu di Baitullahmu. Engkau jamu di Arafahmu. Engkau jamu di surgamu. Taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Ini kehalangan ini kan Pak, ngalangin juga. Loh, apa kabar? Silakan duduk Dek. Ya, boleh berdiri asal yang di belakang gak kehalangan. Jadi 4 kunci hidup. Masih ingat? 1, apa yang bakal terjadi dalam hidup ini? 1, insya Allah kita bakal berbuat baik. Tapi kuncinya adalah ikhlas. Tidak semua kebaikan yang dilakukan bisa diterima oleh Allah. Ada orang yang berbuat baik tapi tidak pakai ikhlas, jadi kurang sempurna kebaikannya. Kenapa ada yang sudah berbuat baik sakit hati? Sebabnya apa? Halo? Kurang ikhlas. Kenapa ada yang sudah berbuat baik jengkel? Kurang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Makin kuat berharap ke makhluk, makin pedih. Kenapa pedih? Karena Allah yang menghujamkan kepedihan. Kenapa oleh Allah dihujamkan kepedihan? Supaya kita kembali berharapnya dari Allah. Makanya ibu-ibu yang terlalu cinta ke suami teh tidak bahagia, banyak pedihnya. Benar Bu? Hidup mah nggak usah pakai terlalu cinta. Ingat teori ini. Nih, ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon bagus, ini mikrofon dekat, tapi tidak boleh melekat ya. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya nggak bisa makan, nggak bisa salaman, nggak bisa nulis, nggak bisa nelpon, nggak bisa ngebelai. Karena yang melekat inilah yang jadi masalah. Jadi kalau dengan dunia berikut isinya mah dekat boleh, melekat jangan. Yang melekat di hati itu hanya Allah semata. Nah, kalau ada yang melekat di hati kita selain Allah pasti pedih. Silakan Bapak Ibu periksa, kalau hati sedang galau, periksa saja. Pasti ada yang mendominasi hati ini selain Allah, pasti itu. Barusan mengisi acara di Pondok Indah, yaitu tentang pengumpulan dana untuk Palestina. Pas bagian ceramah, yang penting mah bukti. Kalau teori mah kita tahu harus ngebela Palestina apa. Pas lagi begini, kelihatan oleh saya jam di sini. Bukti. Udah dibuka. Saya mau nyumbang jam. Karena saya lagi nggak bawa dompet, nggak apa-apa. Mah nggak jam. Itu jam bagus, saya suka. Tapi udah nggak boleh melekat. Ya. Yang melekat apa? Pahalanya di sisi Allah.
oleh Ustadz Bahtiar Nasir diangkat. Siapa yang mau beli jam AA Game? 2 juta, 3 juta, 10 juta, terakhir 99 juta. Tahu gitu mau saya jual sendiri. Sedekahkan. Kalau jual sendiri paling laku berapa? Itu teh temen beliin jam waktu saya di Mekah. Saya pengen sesuatu yang manfaat buat sok. Akhirnya beli jam. Ternyata berat nggak? Ya enggak. Mau ngapain naruh di sini? Ya, mendingan pakai makan saudara kita di Palestina, pakai berobat. Alhamdulillah 99 juta dipakai, paling lihatnya juga jarang dan nggak seharian lihat jam. Benar? Dan kecepatannya juga sama jam murah. Maaf ya cerita ini, nggak usah ada yang melekat, harta, benda, apapun jangan ada yang melekat. Yang melekat di hati siapa? Allah saja. Enak, coba rasakan. Orang yang ikhlas teh seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Orang ikhlas teh seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang sering menonjolkan diri itu ambeien ya, dan bisul, makanya tidak enak, dan jerawat. Saya juga lagi jerawatan ini, pemanis. Yang kedua apa yang kita bahas kemarin? Syukur ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. 1, ini mengulang ya, supaya ingat. Hati yakin bahwa semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Tidak boleh ada pemberi selain dari Allah. Yang selain Allah itu cuman jalan. Ada ibu-ibu yang suaminya udah meninggal? Gak usah malu bu, bukan mau saya lamar, nanya aja. Ibu udah meninggal berapa lama bu suaminya? 9 tahun. Tapi saya lihat ibu masih hidup ya. Masih makan, masih minum, berteduh, masih ada rezekinya. Berarti bukan suami ibu dong pemberi rezeki ya. Suami itu bukan pemberi rezeki, suami itu pemakan rezeki. Gitu Pak, jangan sok keren ya. Bukan kita yang memberi adalah Allah. Diberi, ditahan, diambil itu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk. Yang kedua, afdhalud doa alhamdulillah. Ciri syukur itu adalah lisan selalu memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi jangan nyangkut di kita. Kalau kita senang dipuji pasti nggak bahagia. Karena kita memegang sesuatu yang bukan milik kita. Makanya ibu-ibu yang menderita pasti ibu yang pengen dipuji. Sok lihat, yang pengen dipuji mah capek. Pengen dianggap langsing, tahan napas, capek bu. Jadi mengi. Pengen kelihatan putih, jadi pakai soklin. Ingin kelihatan awet muda, pakai jepitan jemuran katanya di sini. Yang enak mah just the way you are. Apa artinya Pak? Dilarang parkir sembarangan. Ayo alhamdulillah. Dipuji alhamdulillah. Dicaci alhamdulillah. Kenapa dicaci alhamdulillah? Karena cacian orang lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli. Tuh si ibu si banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Benar? Ibu mah belum nyobain dihina rame-rame. Saya mah udah ya. Yang ngehinanya juga datang sekarang.
Ngapa ketawa? Dan nggak apa-apa, dan dihina mah nggak bahaya. Yang bahaya mah menghina. Kalau dihina mah gugur dosa. Kalau kita nggak bikin salah, terus dihina, itu ciri-ciri itu mau ngangkat derajat. Kalau kita bikin salah, terus dihina, nah itu mah persekot dari dosanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah. Sepanjang sakitnya sakit lahir, sakit mah yang bahaya itu sakit ingatan ya. Tapi kalau sakit pasti ada hikmahnya di balik sakit ini. Jalan lancar, alhamdulillah. Jalan macet, alhamdulillah. Banyak temen, bukan banyak, ada temen rumahnya di Cibubur hafal Quran gara-gara macet. Jadi sehari bisa 4-5 jam di jalan Pak, digunakan untuk murojaah Quran. Yang ketiga, bagaimana syukur? 1, semua milik Allah. 2, memuji selalu alhamdulillah. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jadi anak yang berbakti ke orang tua teh syukur, murid yang hormat ke guru itu syukur, nambah tuh. Pokoknya mah nikmat itu dibukanya tuh dengan syukur, bukan dengan ingin. Mengerti ya Deden? Keinginan itu belum tentu membuka tambahan karunia, tapi kalau kita syukur itu ditambah. La in syakartum la azidannakum. Makanya jangan sampai kita ini banyak keinginan melupakan syukur. Berapa banyak ibu yang pengen tas baru, jadi enek lihat tas yang ada, padahal yang ada belum lunas. Ini tuh menderita ya. Jangan capek mikirin yang belum ada, lebih baik sibuk nyukurin yang sudah ada. Jelas Pak? Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, itu syukur. Kayak kening nih Pak ya, sujud itu syukur. Mata baca Quran itu syukur. Telinga banyak dengar pengajian itu syukur. Mulut pakai banyak zikir, murojaah Quran, tilawah Quran, berkata baik itu syukur. Nanti ditambah nikmat tuh Pak. Rezeki makin disedekahkan itu teh syukur. Nih sekarang saya nggak punya jam ya, karena udah disedekahin. Insya Allah pertemuan yang akan datang Bapak bisa lihat saya punya jam atau enggak. Kalau saya nggak ada jam, saya bawa jam dinding ya insya Allah. Ada rezeki mah, masya Allah ada. Boleh cerita lagi dikit? Kira-kira 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, aduh saya pengen para santri teh sehat. Diajak naik kuda, nggak semua mau naik kuda, mungkin harus belajar bersepeda lagi. Saya mau beli sepeda. Lagi di jalan teh ke santri yang bagian petugas, tolong lihat ke toko sepeda, ada nggak sepeda yang sedang lah, jangan yang mahal, terlalu murah dibawa saya mogok juga nggak enak. Nah saya cari yang sedang. Ya begitulah, cocoklah harganya. Baru juga gitu, datanglah aja WA dari seseorang istrinya santri gitu. Suami saya tuh penghasilannya nggak tetap, saya ingin ada usaha, boleh nggak saya pinjam uang untuk nambah-nambah anak 5. Aduh ini teh uang teh mending pakai beli sepeda, mending dipakai nolong ini. Mikir, teh nanti sore ya saya putuskan. Nah itu pulang dari Bandung tuh Pak. Nah itu sore tuh sudah ada yang ngirim sepeda bagus 10 kali lipat dari yang mau dibeli Pak. Saya mau beli yang 4 jutaan, yang ngirim teh 40 jutaan. Masya Allah, belum juga uangnya dikasih buat pinjam itu Pak, balasannya udah ada. Atuh eta malang,
Teteh ambil sekarang juga gitu, tapi sih nggak ada lagi sepedanya. Betapa cepatnya Allah teh Pak. Baru niat belum keluar, udah ada gantinya. Allah teh maha baik Pak. Nah sing harulang kia. Makanya Bu, Pak, jangan suka ragu-ragu. Kalau mau sedekah mah jangan kebanyakan mikir. Suka enggak jadi. Nih saksinya dia nih. Coba kalau punya uang 120.000, jujur, mana yang dimasukin ke sini? Jujur, yang 100, yang 20? 20. Saya menghargai kejujurannya. Sekarang ditambah rezekinya, jadi 125.000, 3 lembar. Yang masuk ke sini yang mana? 5.000. Meni jujur pisan. Baik, tambah lagi rezekinya jadi 127.000. Berapa? 2.000, berarti 20.000 teh tertekan Pak, teu ikhlas. Halo. Dah pokoknya mah jangan suka banyak mikir. Kalau mikir teh suka enggak jadi. Boleh mikir, tapi kelamaan mikir setan gampang nipu. Dan yang terakhir, syukur itu at-tahadus bin ni'mah. Menceritakan karunia teh boleh. Boleh dengan catatan supaya Allah yang dipuji. Apa bedanya dengan ria? Kalau ria supaya kita yang dipuji. Kalau syukur supaya Allah yang dipuji. Contoh yang syukuran haji. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di kampung ini hanya 2 orang yang haji, yaitu saya dan suami saya. Alhamdulillah keluarga kami memang turunan haji. Ibu bapak saya haji, sehingga Allah memberikan rezeki kepada kami haji. Saya itu sudah doa, dan saya juga tahu bahwa ini tuh undangan Allah yang spesial bagi saya dan suami saya. Eta teh kira-kira ikhlas atau syukur atau syukuran atau riaan? Kalau syukuran bagaimana? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah tahu keadaan saya dan suami saya jauh dari soleh, baru ingin, tapi Allah menakdirkan tahun ini diundang ke Tanah Suci. Mungkin berkah dari doa ibu bapak sekalian. Tolong doakan, walaupun sudah syukuran dan belum tentu jadi kesananya. Dan yang menakdirkan segala-galanya adalah Allah. Tapi sampai bisa daftar, bisa manasik, saya sudah syukur. Pertemuan ini mudah-mudahan membuat Bapak Ibu semakin yakin bahwa haji itu hanya karena Allah saja yang nolong. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini Ibu Bapak pun semakin semangat, minta ditolong oleh Allah bisa haji. Kebayang tidak itu? Siapa yang jadi boga lalakonnya? Dirinya atau Allah? Tahajud. Assalamualaikum Ustaz, boleh saya nanya? Boleh. Ustaz, saya mau nanya tentang tahajud. Oh silakan. Begini ya Ustaz ya, saya itu sebetulnya kan tahajud udah 3 tahun ya. Tiap malam loh Ustaz saya tahajud. Gimana rasanya ya kalau saya nggak tahajud itu seperti ada kehilangan di hati saya. Dan nikmat sekali tahajud itu Ustaz. Ini teh mau nanya, mau pengumuman. Hati-hati. Kalau syukur mah yang diceritakannya itu Allah. Kalau ria yang diceritakan dirinya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Surat apa deh? Tentang innallaha ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat mana bagian petugasnya ini? Ya sedang dicari. Begini sambil ngetes santri, sambil saya lupa lagi. Sabar itu artinya menahan diri. Sabar itu artinya mengendalikan diri. Dan dilepasnya
ketika yakin ini Allah suka. Jadi sabar teh bukan diam, sabar itu bukan pasrah, sabar itu sebuah ikhtiar, tahan mulut baru ngomong kalau sudah yakin omongannya disukai Allah. Tahan melakukan sesuatu baru kita lakukan kalau yakin yang kita lakukan Allah suka. Jadi orang yang sabar tuh nahan dan melakukan sesuatu tuh sesudah dipikir dan diluruskan niatnya. Semua masalah timbul gara-gara tidak sabar. Tidak sabar. Pak Ahok kurang sabar jaga lisannya. Iya. Sabar. Sabar. Tenang, jangan ngebayangin besi karena tarang. Ada helm. Sabar ya. Tahan diri. Orang marah-marah teh kurang sabar. Benar? Orang yang suka celetak-celetuk komentar juga kurang sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. 1, sabar ketika taat. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Ulangi. 1 apa? Sabar dalam ketaatan teh perlu sabar, Pak. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Pahalanya bighairi hisab. Orang sabar tuh pahalanya nggak ada batasnya. Jadi jangan mengatakan sabar teh ada batasnya. Dia membatasi pahala. Nggak ada batasnya, karena sabar itu kepatuhan ke Allah. Sabar kan bukan diam. Sabar itu mengendalikan diri. Contoh, pak ditempeleng. Terus orang yang nempeleng, astagfirullah, maaf, saya sangka nyamuk. Dan dia benar-benar minta maaf. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan atau dibalas? Maafkan atau balas? Maafkan. Nah, gitu. Ya Pak, saya maafkan. Enggak ada nyamuk segede saya. Ada juga yang pak dia nempeleng, ternyata dia mau nempeleng lagi. Apa yang Allah sukai? Dimaafkan, ditangkis, dicegah kemungkarannya. Yang mana? Kita biarkan dia nempeleng lagi? Jangan. Begitu? Ya bolehlah kita. Itu teh sabar. Yang nggak sabar, kalau dia udah telentang kita ambil bata. Nah itu nggak sabar. Karena jadi berlebihan. Cegah kemungkaran, itu bagian dari kesabaran. Tolong orang yang dizolimi dan tolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana nolong orang yang berbuat zolim? Cegah. Makanya kita harus latihan bela diri itu bukan untuk jagoan, untuk mencegah orang. Coba kalau ada preman petantang petenteng, kita ambil batu, man lihat, pikirin, mending tobat, mending kepala kayak astagfirullah, itu kan bagus. Itu teh sabar hadirin. Teruskan, sabar ketika menghadapi musibah. Apa sabar ketika taat? Tes ibu, bapak, kalau taraweh enaknya bacaannya yang pendek-pendek atau yang 1 rakaat 1 hal, jujur ya, 1 lembar pendek. Imam mending yang lama bacaannya atau yang ringkas? Jujur. Jujur sih jujur ya. Tapi menunjukkan ketidaksabaran. Udah mah bacaan kita pendek-pendek, kenapa ada imam yang panjang malah nggak mau? Tinggal nebeng, bener, pahalanya dapat. Udah mah kita sholat nggak pernah bisa lama, ada imam yang lama, tinggal nebeng. Tapi taraweh mah nggak mau, ditaringgalkan bu, cari yang gesit, tangkas, dan berakhir secepat-cepatnya. Itu teh kesabaran hadirin. Orang sabar kalau sholat akan disempurnakan. Dalam taatnya perlu sabar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan, boleh kan saya.
Dilihat dari wajahnya aja jelek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada yang nanya, kenapa kalau sholat yang tidak jahar kok lebih cepat? Padahal kan sama bacaan Fatihahnya ya. Duhur dengan maghrib teh lebih lamaan maghrib. Karena dibagus-baguskan pada waktu jahar. Padahal dalam sir juga harus bagus. Betul? Kenapa Bapak ketawa? Tahajud tuh sabar Pak, dan tidak sabar mah naik selimut. Ini nih bukti kita sering tidak sabar. Kreng, jam 3 kurang 5, alah kurang 5 menit lagi. Yakin tuh bangunnya jam setengah 6. Sahur itu sabar, benar? Orang yang tidak sabar mah mau buka teh nanya wae berapa menit lagi. Itu teh ciri-ciri udah nggak kuat Pak. Seberapa menit deui? Dan nggak ada yang bahagia. Berapa menit lagi? Enggak. Berapa menit lagi? Itu teh udah nggak betah. Harusnya mah disyukuri, makin panjang puasa, makin panjang saat mustajabnya doa. Ya, teman-teman kita yang di Eropa, di Amerika ada yang 20 jam Pak. Ini teman saya di Belanda, wah udah mau buka bersama, antri. Ah udahlah, habis maghrib mending kita buka di rumah we. Pulang ke rumah lewat isya, ketiduran. Pas bangun teh udah selesai subuh. Jadi tamat itu, sehari nggak buka, nggak sahur. Dan masih hidup sampai sekarang dua-duanya. Allah menguatkan. Sing sabar, baca Quran. Sabaran mana baca WA dengan baca Quran? Kan wajah ibu-ibu tuh sampai bercahaya, Bu. Udah diceritakan dulu ya, suami yang nanya, Ustadz apa ya amalan istri saya, kenapa wajahnya bercahaya? Sampai ditutup selimut juga bercahaya. Udah dihanapkan selimut ini. Orang mau bercahaya teh karena Al-Quran. Ibu, sing sabar, kita baca Quran di HP atau habis oleh WA ya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalam Allah kalah tuh. Ini teh nggak sabar. Sabar dalam taat termasuk nanti ketika ngeluarin uang. Pas ke 50 bisa kata 5 ribuan didedetin lagi. Padahal nggak sengaja itu boleh jadi karunia Allah, Bu. Kita niat 5.000 oleh Allah digawakan karena 50.000 ya nggak? Keburu ketarik dilihat oleh tetangga, Allah dimasukin ke sini lagi nggak enak, jadi ngededetkannya teh sakit hati. Ingat yang di YouTube itu, Bu, ngeluarin uang 100.000 dengan 1.000-an, mikir mana. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dia lipat masukin ke saku, yang 1.000 dimasukin ke sini. Tiba-tiba ada kakek-kakek nepuk dari belakang ngasih uang 100.000. Wih, hebat sih kakek, nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000, masukin aja ke sini, tepuk lagi. Apa itu teh jatuh dari saku gitu. Tuh mending gembira lihat penderitaan orang. Mau digituin oleh Allah Pak. Ya teh oleh Allah ndak pelit kitanya, jadi harus dipaksa. Sabar teh termasuk dalam taat. Ke masjid ini saya yakin bapak-bapak ini ke masjid semua ya. Kalau nggak ke masjid kan jadi lelaki solehah. Ayo ke masjid. Ke masjid juga Pak, ada yang sudah adzan, ada yang sudah qomat. Itu tergantung kesabaran. Yang bagus mah datang ke masjid sebelum adzan. Wudu dari rumah. Tiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Sholat sunnah, cari saf yang paling bagus. Baca Quran, wirid, itu sabar.
Orang yang nggak sabar datangnya mah udah komat Pak, nanti pulang duluan. Orang yang nggak sabar mah nggak kuat wirid itu Pak, beres. Doanya hitungan sedikit, nggak ada rasanya, nggak sabar. Harusnya mau wirid subhanallah, 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 tunggu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana itu kayak gitu? Ada yang sholat nggak sabar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saking nggak khusyuknya. Ibu juga kalau nggak sabar kan, ibu coba ngobrol dengan suami kayak gitu Bu, pas saya minta atulah ke Allah teh mending nggak sabar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan bagus. Yang nggak sabar mah bahkan kadang-kadang belum selesai doa udah sujud. Aduh, itu dilihat oleh Allah Pak kayak gitu. Ai keinginan banyak, ai ke Allah sholat kayak gitu enggak sabar. Ayo sempurnakan, siap ini. Kenapa pada ketawa senyum semua seperti yang menjiwai? Kita mah jarang ngobrolin sholat itu harus sabar, baca Quran itu harus sabar. Tadi kan anak PR-nya bacanya harus 20 kali Pak. Kebetulan dapat ayat yang panjang. Belajar dari anak. Mungkin lagi capek dia tuh. Makan dulu. Sini beres ini. Hilang lagi. Kemana ini anak? Baca lagi. Duduk sini. Roti dulu. Itu ngakalin supaya 5 kali aja. Anak-anak. Nah kita orang tua mas harus kayak gitu. Ya kan? Harusnya lebih menikmati. Sabar ketika menjauhi maksiat. Gimana sabar menjauhi maksiat? Ngobrol teh Bu, Pak harus sabar. Ngobrol itu harus sabar. Yang aman mah banyak dengar daripada banyak ngomong. Karena aslinya ya, tiap kita ketemu orang tuh pidosaeun. Apalagi ketemu dengan lawan jenis yang kira-kira menarik, tetapi dosaeun. Kalau nggak hati-hati yang sejenis gak dosaeun. Bu sini hati-hati ya Bu. Ini mah kita-kita aja. Ibu tahu kan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dilarang gibah. Nah tetangga kita teh kerjanya gibah aja. Padahal dia pakai jilbab. Padahal dia rajin ke pengajian, ngomongin orang we terus Bu. Padahal dalilnya jelas. Ai maneh ngomongkeun sah. Hari kamu ngomongin siapa? Bu, ngobrol tuh enggak gampang. Jawab, ibu-ibu, coba kalau ngobrol teh apa aja pidosaeunnya? 1. Ayo apa? Kalau sedang ngobrol, peluang dosa apa yang bakal terjadi kalau nggak hati-hati? Sok, cung. Bebas siapa yang seorang ngacung-ngacung dulu, jangan bikin saya nggak sabar hadirin. Apa aja yang bakal jadi dosa kalau ngobrol, cung? Ya Pak. Bohong, maksudnya gimana? Suka ada bohongnya we ya. Seakan-akan iya pada enggak, benar. Ada lagi? Ya Bu. Buang waktu, lupa waktu. Keenakan ngobrol, lupa waktu bikin dosa ya, Masya Allah luar biasa. Sampai kalau lupa waktu, ini benar-benar bahayanya. Ada lagi? Ya Bu, ria, pamer. Alhamdulillah Ibu anaknya sudah berapa juz Quran? Alhamdulillah baru mulai juz 3. Teruskan aja Bu, anak saya kan sudah 3 juz. Ria, memang nanya anak orang, tapi tujuannya mengeluarkan anaknya sendiri. Dia mah nggak begitu peduli anak orang juz berapa, tapi penting ada pembukaan ya. Ya, ada lagi ria, apalagi
Ayo, masa tukang ngobrol tidak sadar? Kan? Ngajung. Ya. Sok pintar, sok tahu, ya nggak? Tapi kan di dalam kitab Bukhari Muslim, waduh, padahal dia baru lihat jilidnya aja, sengaja dibuat begitu seperti ahli kitab. Iya, suka sok tahu, sok pintar, sok berpengalaman, sok wawasan luas, sok fasih bahasa Inggris. Oh no, nah gitu. Ada yang sok keren. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Salah lagi hadirin. Apalagi cepetan. Ya. Fitnah. Oh benar. Pokoknya kalau ngobrol cenderung ada kemungkinan fitnah, ada gibah, ngomongin kejelekan orang, dosa. Ayo tambah 5 lagi. Ibu kenapa nggak ada yang ngomong? Saya nggak mau ngomongin diri sendiri. Bu, para pelaku. Giliran ditanya diem, giliran nggak ditanya si ate kena nyawa wanita. Udah jelas kita mah jarang ngomong. Ayo, ada lagi? Ya, Dek. Apa? Ya, ngurusin urusan orang. Naon si Agim juga gitu, dosa. Itu urusan rumah tangga saya. Ada yang suka celetak-celetuk. Waktu istri saya pergi, istri yang mana? Nana. Kenapa ikut campur dengan urusan dalam negeri? Suka pada pengen tahu urusan orang. Apalagi Bu, cepetan. Ya Bu. Oh nggak benerin kacamata. Atau jangan begini Bu. Duh karena cileh kacamata. Ya Bu silakan. Ngomongin orang. Diam. Iya Bu, iya Bu. Ya, ada lagi Pak. Udah perwakilan bapak-bapak weh dengan menyelidiki ibu-ibu apa yang suka terjadi Pak? Ada bohong ya Pak? Oh iya nyinggung Pak, benar. Ngeledek, nyinggung, menghina, ngeremehkan, banyak. Oh datang ketemu teman, reuni, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya udah ubanan. Tapi orang-orang yang lain nyangka oh iya ahli maksiat, jadi masalah. Ngobrol teh tidak gampang Pak. Ada ria, ada ujub, ada sum'ah. Saya aja Pak kalau udah selesai ngobrol gitu terus sengaja diam evaluasi. Aduh kenapa saya harus ngomong ini? Kenapa ini saya ngomong? Nggak ngomong juga nggak apa-apa. Nyesel tuh. Tapi udah keburu keluar omongannya. Ya, udah sing sabar. Usahakan kalau udah ketemu orang, ingat, sabar, nahan mulut. Tidak harus kita ngomong apa yang kita tahu, apa yang kita dengar. Cukuplah dikatakan seseorang sebagai pendusta kalau dia selalu mengatakan apa yang dia dengar. Jauhi maksiat, ikhwan, akhwat. Ini HP nih, gampang maksiatnya sekarang HP itu. Sekali tulis segala macam bisa keluar di sana. Disiplin, orang yang sabar, udahlah. Kalau ibu pengen keganggu terus oleh WA, pengen tenang, ganti nomor dan nggak usah ada yang tahu. Iya, tenang, ya. Sepi dunia nih, nggak ada yang nelpon, nggak ada yang nge-WA, dan nggak ada yang tahu nomor kita Pak. Ada yang lagi mujahadah di pesantren kan, yang pesantren nggak boleh pakai handphone Bu. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, nggak pada. Apa yang saudara rasakan? Tenang katanya, bahagia dan urusan baik-baik aja. Ya tentu saja proporsional ya. Yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Surat Al-Baqarah ayat 15. Berapa Ustaz Edi? Masuk 156 ya. Kita simak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi walanabluwannakum bisyai, sedikit. Si musibah itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Seperti misalkan jerawat dibanding tubuh, besar mana? Besar jerawat, besar tubuh. Nah, tapi banyak orang yang tidak menyukuri, yang ada fokus kepada jerawat. Suami ngomong ke istri, Bu, kamu tuh seperti derok-dok direndam, celetot di sini tuh, hancur remuk hati, hilang tuh semua kebaikan suami. Saya tidak mengatakan kata-kata ini baik dan boleh dikatakan, tapi kalau udah terjadi sekali omongan, jangan sampai hilang segalanya hanya karena satu patah kata. Benar? Halo? Jangan ngilang-ngilangin karunia hanya karena ujian yang sedikit. Dan sabar itu kalau kena musibah letaknya pada pukulan pertama, reaksi pertama kita. Nah, yang dianjurkan Al-Quran adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada apa-apa, yang pertama dikatakan adalah tentang Allah. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Nah, kalau telat ingat Allahnya, itulah yang membuat kita tidak sabar. Jadi kesabaran tuh pukulan pertama langsung nyangkut ke Allah. Telat nyangkut ke Allah, itu yang bikin nggak sabar. Contoh, mobil misalkan ketimpa pagar, apa yang harus dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, termasuk mobil ini, milik Allah, dan mobil ini ketimpa, nih zikirnya, satu, bahwa semua musibah terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Jadi tekniknya, Bu, piring pecah, izin Allah. Betul? Anak sakit, izin Allah. Kacamata hilang, izin Allah. Pokoknya apapun yang terjadi pasti biiznillah. Yang kedua, supaya kita bisa ingat ke Allah terus, semua yang terjadi izin Allah, dan bagi yang beriman pasti ada kebaikan. Karena kan begitu, ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, segala urusannya baik. Dan tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakaru. Kalau dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Kalau dia diberikan musibah, dia sabar, fakana khairullah. Makanya walaupun pahit pasti ada kebaikan. Nih seperti sekarang, siapa? Pak Entrum itu ya, si Mas Entrum dari Amerika itu memberikan statement bahwa Yerusalem itu kan, tapi hikmahnya besar. Jadi umat Islam bersatu lagi, benar? Kan seperti
kambing atau domba-domba di padang, susah ngumpulinnya. Cara ngumpulinnya adalah kayak anjing, jadi pada ngumpul. Nah, umat Islam teh suka cerai-berai, maka didatangkanlah yang ngegogog kayak gitu. Jadi bersatu, seperti adanya di sebuah negara, saya nggak nyebut negara Indonesia ya. Ada suatu masalah dari seseorang, ada 212, benar? Nah, itu teh karunia Allah, di balik ke musibah itu ada kebaikan. Di Palestina yang terluka bisa gugur dosa, yang meninggal jadi syuhada. Jadi di balik kepahitan teh ada hikmah. Benar? Ya, saya nggak diterima dulu di Akabri, hikmahnya jadi begini. Kalau keterima mungkin piket sekarang. Beberapa tahun lagi pensiun. Jadi kiai nggak ada pensiunnya, benar? Ada hikmah di balik kepahitan. Yang ketiga, bahwa semua musibah kepahitan itu sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik dalam perintahnya maupun dalam keadaan kehidupan, karena Allah Maha Adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu siapa kita, Allah tahu keadaan kita, Allah tahu intelektual, akal, ilmu, finansial, fisik. Allah tahu keadaan kita lebih tahu dari siapapun. Kalau diujikan ke kita pasti udah diukur. Tidak mungkin SD dikasih ujian SMA, guru zolim dan nggak usah dikerjain ya. Halo? Jadi semua kepahitan teh udah diukur belum? Jawab. Sudah. Makanya ibu yang pedih, sakit, itu teh salah ukuran ya. Diukur ketawanya, Bu. Orang lain sedikit ibu ngejerit sendiri. Ada yang pernah merasakan kepedihan hati? Nah, yang keberapa sekarang? Tuh, 2, 3, 4. Yang selanjutnya 4 ya. Bahwa satu kepahitan itu diapit oleh 2 kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kepahitan itu ada kemudahan. Bukan sesudahnya, bersama tuh. Makanya jangan fokus kepada pahitnya, pasti di pahit itu ada kebaikan-kebaikan lainnya. Ada ibu-ibu yang ya ditinggalkan suaminya, Bu, itu suami pergi ke luar negeri dan gak balik, gak ngasih kabar. Saya dapat cerita ini nyata. Wah, pokoknya mah gering nangtung ngalang layung, karena cintanya luar biasa ke suaminya. Setahun, 2 tahun mulai sembuh, tahun ketiga mulai suka ke Allah tuh, senang, ibadah bagus. Itu datang si suami teh, aduh Pak, saya teh udah seneng sekali sama Allah nih, ada Bapak takut ngeganggu ibadah saya. Kalau Bapak mau nikah lagi masuk aja Pak, saya serahkan, saya tetap istri Bapak, tapi saya mohon saya diberikan keleluasaan, karena sudah merasakan satu hikmah besar mencintai Allah, nikmatnya ibadah. Syariatnya justru dengan suami pergi tanpa pesan. Nah, sekarang balik suaminya, tetap jadi istrinya, dan bahkan nyuruh lagi, sok atuh kalau ada pengurus yang lain mah ya. Dia tahu bahwa betapa terlalu cinta ke suami itulah yang menjadi bencana bagi hidupnya. Nah, Allah nolong. Ada juga yang nabung, beli emas terus, beli emas, punya uang sampai banyak emasnya tuh. Ditanya, ini emas buat apa? Emas tuh investasi yang harganya tidak pernah turun. Ya mau diapain? Jaminan hari tua. Nggak ingat ke Allah tuh yang menjamin. Ini untuk biaya anak-anak. Suatu saat ada yang ngajak bisnis, bagus, emas sedikit, ayo semua emasnya dibisniskan, dan lesreng hilang tukang tipu, habis tuh emasnya. Itu nikmat atau musibah? Nikmat.
Karena tadinya menuhankan emas, emasnya diambil, sekarang menuhankan Allah. Dan nggak kurang, tetap rezekinya ada. Dan Allah yang ngejamin, dan bahagia, tidak bersandar lagi kepada benda. Itu lebih mahal daripada emas. Makanya bersama kepahitan itu ada karunia. Benar? Shh, jelas enggak nih? Kayak nggak jelas gini, jangan bikin emosi ya. Jelas enggak? Makanya jangan suka pedih ya. Ini ada teman melahirkan anak, telinganya nggak bisa dengar, matanya nggak ada korneanya. Tapi sayang, terus kenapa kok kelihatannya ya dengan anak ini ibadah kami makin kuat. Dengan anak ini kami benar-benar merasakan perhatian saya. Dengan ini kami bisa menjadi tobat. Dengan anak ini rezeki kami pun rasanya berkah karena kami lebih banyak sedekah. Tuh diberikan anak seperti itu akhirnya menjadi kebaikan. Gitu hadirin. Dalam setiap kepahitan tuh mengandung banyak kebaikan. Jelas enggak? Yang terakhir, hujan pasti bukan pasti turun, pasti berhenti Bu. Harus sabar. Kemana wae? Udah makan belum sih? Sudah makan belum? Pasti ngomong belum. Siapa yang nanya makan siang? Dasar mikirin yang nggak ada aja. Sudah makan belum? Kalau sudah nggak usah dibagiin panitia ya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti mengganti siang. Ciri dekatnya siang adalah gelapnya malam. Dan yang terakhir, kalau kita merasa pahit sekali hidup ini, itu berarti diundang oleh dosa. Ya. Surat An-Nisa 79, Ibu ngomong apa? Salah wae sih. Perhatian Bu, fokus Bu, fokus. Diundang oleh siapa barusan Bu? Oleh Allah. Izin Allah tapi diundang oleh dosa. An-Nisa 79 yang kita bahas kemarin. Ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang dari Allah, keburukan yang menimpa adalah karena dosa. Makanya tobat yang banyak. Pokoknya kalau pahit mah cuma satu, awalnya adalah tobat. Nah tobat ini bagian daripada zikrullah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita segera pulang. Sambil sedekah ya. Setuju? Ini tenda segini teh nyewa 4 juta. Ya kalau sekarang infak hanya terkumpul 3 juta tekor hadirin. Ayo jangan ada goro-goro bet ya sing salabar ngeluarin uang teh. Silakan Bu. Mau tanya apa Bu? Petugas silakan yang mau infak. Ada petugasnya enggak nih? Dek, berdiri atuh. Bawa mikrofon. Ada yang mau nanya ibu-ibu? Nggak ada wireless? Ya sudah. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa bantu deh? Sebentar Bu, nggak dengar suaranya. Ada petugasnya? Tolong Bu. Gini, kalau dari belakang nggak ada yang lihat, ya. Dek, ini punya. Nggak ada petugas akhwat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi di luar topik yang tadi. Asal Boleh? jangan yang susah-susah Bu. Enggak, insya Allah. Insya Allah bisa jawab. Masalah asuransi kematian itu apa itu asuransi haram, kematian. Asuransinya ya. Konvensional atau syariah Bu? Konvensional. Iya. Lalu kan anak saya kan ya anak-anaknya itu semua dimasukkan asuransi. Sementara saya kan sering ikut
inilah kajian ya dulu. Saya sering ikut di PI ini sama AA juga. Iya, Bu. Nah itu saya belum begitu jelas sekali. Baik. Kalau saya tidak akan Terima kasih. melakukannya kalau tidak syar'i. Jadi cari kalau mau asuransi yang syariah. Iya, Bu. Kalau syariah ada dewan syariahnya. Nah, semuanya dipikul oleh beliau keilmuannya, sehingga kalau kita ikut, nah itu yang tanggung jawab. Jadi termasuk bank syariah. Kalau syariah berarti ada ulama di atas yang memikulnya, Bu. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, Bu, saya yang menjawab. Ya udah nggak apa-apa. Kalau Ibu waalaikumsalam, saya ngomong apa? Terima kasih, Bu. Ya, penanya selanjutnya, Bapak, Ibu tidak ada? Iya, Bu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kan kalau jadi seorang istri harus nurut sama suaminya ya, Apa? Jadi seorang istri harus menurut sama suaminya. Sedangkan kalau saya ikut kajian seperti ini dilarang sama suami saya. Jadi saya kesini juga nggak atas nama izin sama suami. Apakah saya berdosa, Pak? Tenang. Jadi ngomongnya mau kemana ke sini? Nggak bilang. Boleh kalau nggak bilang. Jadi saya nggak bilang, soalnya kalau ketahuan saya ikut kajian, saya diomelin. Kenapa kira-kira diomelin? Kata dia nggak mesti ke sana, di rumah juga udah cukup. Iya. Apakah saya berdosa ikut kajian kayak gini, ikut pengajian, ikut acara-acara seperti ini gitu? Begini ya, patuh ke suami itu sepanjang perintah suaminya sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau buka jilbab, misal ya, itu perintah suami bertentangan dengan perintah Allah. Nah, sekarang mengkaji ilmu, misalkan ya, apa sih yang paling dicemaskan oleh suami itu ya? Nah, itu harus tahu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ke masjid ya, lelaki itu tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Seorang suami, istri mau ke masjid sepanjang tidak jadi fitnah nggak boleh melarang ya. Mencari ilmu juga wajib. Mungkin lebih bijak aja lah, pelan-pelan sampai suami paham ya. Iya, dia sih tidak melarang kemana-mana, asal kalau tempat kayak kajian-kajian ini dia udah nggak boleh. Iya. Kemana-mana nggak dilarang kecuali ke tempat kajian. Ya kalau ke rumah saudara, ke rumah ibu dia nggak ngelarang. Tapi kalau ke tempat kajian kayak gini dia ngelarang. Jadi saya setiap ikut kajian saya tidak bilang sama suami apakah saya berdosa sama suami. Suaminya tahu nggak sekarang lagi pergi nggak? Suami saya lagi kerja, jadi dia nggak tahu. Oh, ibu rumahnya dekat dari sini? Serpong. Yalah, dekat lah dibanding Bandung ya. Gini Bu, memang nanti harus diselesaikan. Ibu harus tahu juga kenapa suami jadi alergi terhadap pengajian ya. Kalau tidak dilarang ya, ini saya kan saudara juga. Mau kemana? Mau ke saudara ya, saya saudara ya nggak? Ini saudara semua. Asal jangan dimanfaatkan untuk yang jadi dosa. Tapi ibu kalau alasannya ke saudara juga, ini saudara ya. Ya gitu aja. Jadi ke pasar mah nggak dilarang ya. Ini juga pasar sedikit. Ya, doakan terus suaminya ya. Mungkin suatu saat suami ikut ngaji juga. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ujian teh macam-macam Bu. Ada yang dari suami, ada yang dari istri, ada yang dari anak, dari mertua, betul nggak? Ada kesehatan, semuanya. Ini yang hadir ini punya ujian masing-masing, betul? Walaupun dandan mah bisa keren, tapi hati bisa sedih. Ya, macam-macam ujian. Tapi ya, sabarlah. Ayo terakhir satu lagi. Bapak mau nanya? Wah, boleh, punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bila saya orang suami, saya ada niat ingin mencari ilmu
dengan meninggalkan keluarga. Kurang lebih waktunya 3 bulan, masuk pondok lah gitu. Kewajiban apa yang harus saya lakukan sebagai suami pada saat mau meninggalkan keluarga atau istri? Sudah punya anak? Ada 2, alhamdulillah. Ada istri? Ada. Ya. Istri setuju? Setuju. Lihat suaminya mencari ilmu? Setuju. Ya sudah, tinggal pergilah. Siapkan bekal yang banyak. Kenapa istri setuju, Mas? Menambah ilmu agama supaya istiqomah. Bagus. Tuh gitu, pada istri usir suami teh ya. Supaya mesantren. Emang 3 bulan nggak boleh pulang-pulang, Mas? Nanti keluarga yang nengok ke sana. Oh ya sama aja ya, udah bagus gitu. APW angkatan 33 insya Allah Ustaz. APW angkatan 33. Oh masuk ke Darut Tauhid. Ya udah boleh sekali kalau gitu ya. APW akhlak plus wirausaha 3 bulan itu pesantrennya. Ya udah sana. Kalau gitu asal istri setuju, anak-anak setuju, tiap minggu aja boyong ke sana. Jangan takut tentang uang, rezeki mah bakal ngikut nanti. Para pencari ilmu rezekinya ngikut. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ditiru nih oleh saudara-saudara semuanya. Ya. Pesantren semuanya. Aki, pesantren Ki. Aki mau kalah mama. Terima kasih Bapak Ibu yang baik ya tentang Palestina. Kita harus mulai mensosialisasikan ke keluarga bahwa ada penjajahan terhadap hak-hak Palestina sehingga anak-anak kita tahu semuanya bahwa ada sesuatu urusan yang menjadi tanggung jawab umat Islam seluruhnya. Sisihkan dari dana berapapun ya untuk kita kirim ke sana. Alhamdulillah kita sudah kirim kemarin 55 pasien di rumah sakit di jalur Gaza sudah terbantu. Kalau lihat di Instagram sudah ada di sana beritanya, laporannya, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha ya Allah yang maha menatap, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Wahai yang mengampuni setiap dosa, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan selama hidup ini. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang masih sengaja kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami perbuat, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Berikan kekuatan kami menjauhi maksiat. Jangan biarkan duniawi ini memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu membuat kami terjerumus dalam dosa. Jangan biarkan kami diperbudak syahwat sehingga berlumur maksiat. Jangan biarkan kami diperbudak amarah ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bersih. Kuatkan iman kami. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang berkah. Titipkan kepada kami keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Jadikan pendamping hidup kami menjadi penguat iman kami ya Allah. Karuniakan keturunan hafiz, hafizah.
lahir batin sehat walafiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina atau di penjuru bumi manapun yang Engkau saksikan teraniaya. Engkau pasti menyaksikan segala-galanya ya Allah. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Gelorakan perjuangan, persatukan umat-Mu ini ya Allah. Berikan kesanggupan kami berbuat yang terbaik ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mengelong kita untuk selalu bisa istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga dosa yang kita lakukan tidak mengundang musibah. Sudah hampir hujan hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.